yang kita baca tadi, pertama-tama pada abad pertama, bumeranlah yang namanya Gnostik atau filsafat Yunani. Ada macam-macam kalau belajar dari sejarah gereja, Doketisme, banyak pengajaran-pengajaran mereka yang telah masuk di dalam gereja. Dan sudah banyak anggota-anggota gereja atau orang percaya sudah beralih meninggalkan Injil dan mengikuti pengajaran-pengajaran yang lebih masuk akal, yaitu Gnostik. Ini Rasul Yohanes menyampaikan tentang kesaksiannya yang benar, dimana kalau kita melihat Injil Yohanes, di situ pernah Thomas meragukan Tuhan ketika dia bangkit, dan di situ dia meraba dan melihat, baru dia sujud dan menyembah. Dia berkata, inilah Allahku. Nah, di sini Rasul Yohanes berkata di ayatnya yang pertama bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Di sini Rasul Yohanes menggambarkan kepada penerima suratnya bahwa firman yang telah mereka beritakan selama ini adalah itu firman yang memang benar-benar nyata. Benar-benar nyata, telah mereka raba dengan tangan mereka, telah mereka lihat dengan mata mereka. Karena pengajaran pada saat itu mengajarkan bahwa Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati. Dan ada yang mengatakan Yesus disalib tetapi bukan Yesus yang asli, tetapi orang yang serupa dengan Yesus. Nah, di sinilah terjadi kekacauan pengajaran di dalam gereja pada masa itu. Banyak orang meninggalkan Injil yang benar karena agak masuk akal. Gak mungkin Yesus disalib. Tapi di sini Rasul Yohanes menegaskan tentang kesaksiannya bahwa yang kami beritakan ini benar-benar nyata. Kami telah meraba dan melihat dengan mata kepala kami sendiri. Berbeda dengan Gnostik yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Kalau kita melihat di pasal keduanya, di situ membahas tentang antikristus. Di situ Rasul Yohanes membedakan mana anak-anak Allah, mana yang bukan anak-anak Allah. Jadi kita belajar bahwa peperangan pada abad pertama sangat-sangat besar. Peperangan rohani, peperangan pengajaran. Di situ Rasul Yohanes menulis suratnya untuk mengembalikan pemikiran jemaat kembali kepada Injil yang benar. Dia berkata di ayatnya yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Di sini dia menekankan kembali bahwa firman yang mereka beritakan kepada jemaat yang sudah percaya itu benar-benar mereka lihat dengan mata sendiri. Mereka berusaha meyakinkan jemaat. Ini peperangan yang luar biasa bagi saya, menurut saya. Meluruskan doktrin yang sudah salah itu paling sulit. Orang kalau sudah melenceng, udah ikut doktrin yang lain, mengembalikan kembali ke semula, itu butuh perjuangan yang besar. Dan butuh kekuatan dari Tuhan untuk membuka setiap pikiran manusia. Dengan hal ini Rasul Yohanes meyakinkan mereka agar persekutuan mereka itu kembali, agar persekutuan penerima suratnya kembali seperti semula. Karena mereka sudah pisah karena dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan jemaat pada masa itu. Jadi kalau kita melihat di ayatnya kelima, Rasul Yohanes menyebut tentang bahwa Allah adalah terang. Dia berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia,
Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita banyak menemukan kata terang, Allah adalah terang. Di Injil Yohanes di situ banyak sekali membahas terang dan kegelapan. Kenapa? Karena di dalam pengajaran Gnostik, mereka mengajarkan bahwa istilah dualisme. Dualisme itu mereka berkata bahwa tubuh ini yang jahat, tetapi roh kita itu tidak jahat. Sebenarnya roh kita itu baik, tetapi tubuhlah yang jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan dan dosa, itu ditanggung oleh tubuh. Tetapi roh kita nanti tidak menanggungnya. Makanya Rasul Yohanes menulis suratnya. Dan dia menyinggung tentang Allah adalah terang. Karena banyak mereka mengajarkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, itu bukan Allah. Bukan Allah yang pengasih itu. Tetapi mereka berkata bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah suatu Allah atau malaikat. Kenapa sampai mereka berkata begitu? Karena mereka melihat dari sudut pandang perjanjian lama, di mana Allah selalu menyuruh bangsa Israel untuk membasmi bahkan jutaan manusia yang mereka basmi. Nah, di sini dalam pemikiran mereka tidak mungkin Allah yang kasih itu yang menciptakan langit dan bumi ini, tidak mungkin. Kalau dia menciptakan langit dan bumi ini, gak mungkin dia membiarkan manusia jatuh dalam kejahatan-kejahatan mereka. Nah, itu yang ditantang oleh Rasul Yohanes. Ada 3 yang dia tulis, Injil Yohanes, surat Yohanes, dan Wahyu. Itu yang ditantang Rasul Yohanes bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang pengasih itu. Dan Allah juga yang murka kepada setiap dosa. Makanya dia berkata Allah adalah terang, tidak ada kegelapan di dalamnya. Makanya di ayat kita, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di sini banyak orang pada masa itu mengaku diri sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai orang yang di dalam Allah, orang yang di dalam terang. Tetapi di sini dikatakan mereka masih hidup dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan di sini dari Yunani itu skotei atau yang namanya suram. Suram itu hampa, kosong, gak jelas, hidup terus di dalam kehidupan yang lama. Itu yang dimaksudkan Rasul Yohanes yang namanya kegelapan. Banyak orang mengaku diri kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku di dalam Allah, aku di dalam terang. Tetapi di dalam kehidupannya pada masa mereka itu selalu hidup di dalam kegelapan. Mereka mengaku aku ada di dalam terang. Tetapi di dalam perjalanan mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan. Mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan. Makanya Rasul Yohanes menekankan hal ini kepada penerima suratnya, bahwa setiap orang yang mengaku dirinya tidak berdosa, maka ia sedang menipu dirinya. Setiap orang yang berkata aku tidak berdosa, ia sedang menipu dirinya sendiri, baik di hadapan Allah maupun di dalam dirinya sendiri. Karena setiap manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa selain dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau kita melihat dari belakang Injil, ada banyak orang yang mengklaim dirinya tidak berdosa. Itu para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, orang yang menguasai kitab Taurat, orang yang menguasai Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi mereka berani mengklaim diri mereka tidak berdosa. Di sini Rasul Yohanes bukan hanya menyerang atau melawan pengajaran-pengajaran yang dari luar gereja, tetapi pengajaran-pengajaran yang ada di dalam gereja juga. Kalau pada masa abad pertama, orang Yahudi juga termasuk orang yang terus menyesatkan orang Kristen. Dan ada juga pengajaran-pengajaran dari luar masuk menyesatkan orang-orang percaya.
Di sini Rasul Yohanes benar-benar menekankan bahwa setiap orang yang mengaku diri tidak berdosa, dia sedang menipu dirinya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Karena kalau kita melihat di ayat selanjutnya, di ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang paling berat dilakukan manusia yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa, mengaku kesalahan. Itu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, yaitu mengakui kesalahannya dan dia berkata, aku bersalah. Tetapi di sini Rasul Yohanes menegaskan tentang kasih Allah kepada penerima suratnya, bahwa Allah itu adalah pengasih. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil itu mengampuni setiap pelanggaran kita. Karena mereka sudah benar-benar jauh daripada Injil yang benar. Mereka meninggalkan Injil yang benar. Mereka mengikuti suatu pengajaran yang benar-benar menyesatkan, bahwa Allah itu tidak mampu mengampuni manusia. Allah tidak mampu mengampuni manusia, karena di dalam konsep mereka, Allah itu adalah bukan seperti Allah yang Maha Kasih. Karena mereka membedakan mana Allah perjanjian lama dan mana Allah perjanjian baru. Itu yang diikuti oleh orang-orang yang menerima surat Yohanes. Makanya Rasul Yohanes menegaskan bahwa bukan seperti itu yang sebenarnya. Maka kalau kita melihat di pasal yang kedua, ketiga, di situ banyak sekali Rasul Yohanes benar-benar membahas siapa Allah dan seperti apa itu antikristus. Yaitu setiap orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak mengakui Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu adalah antikristus. Dan ini pengajaran yang sudah masuk di dalam gereja, dan orang-orang Kristen pada saat itu sudah mengikutinya. Pada di ayat ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya apa? Jika kita berkata bahwa saya tidak berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan pendusta. Kita, istilahnya sebenarnya kita berdusta kepada Tuhan. Hanya kepada Allah kita berdosa, tetapi kita berani berkata, saya tidak berdosa. Dan ini pengajaran yang sudah benar-benar diresap oleh orang percaya pada masa itu. Dan mereka juga berani mengklaim, saya tidak berdosa. Karena ketika saya mati, saya tidak binasa. Kenapa? Karena mereka sudah percaya bahwa apa yang dilakukan tubuh tidak ada kaitannya dengan roh saya nanti ketika saya mati. Padahal Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, apa yang kita lakukan di dalam dunia akan kita pertanggungjawabkan nanti di dunia akhirat, di mana Tuhan menghakimi. Kalau kita melihat di sini, teman-teman, Rasul Yohanes berjuang keras demi mengembalikan pengajaran-pengajaran yang sudah melenceng kembali kepada jalan yang benar. Ada seseorang yang mengaku diri sebagai orang yang dekat dengan pejabat tertinggi, sehingga dia berani berkata kepada pihak masyarakat, aku adalah orang yang dekat dengan raja. Sehingga apapun yang dia lakukan, masyarakat percaya kepada dia. Masyarakat percaya kepada dia. Sehingga masyarakat sudah mulai percaya dengan orang yang satunya mengaku diri percaya lebih dekat kepada pejabat atau raja, karena dia juga menguasai sistem kerajaan. Sehingga yang dia beritakan kepada masyarakat, masyarakat mulai percaya kepada dia. Sehingga apapun yang dikatakan pemerintah, mereka tidak percaya.
Mereka lebih percaya dengan orang yang mengaku diri sebagai pejabat atau dekat dengan pejabat. Kalau kita lihat di masa sekarang, kita sebagai orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan, kita sering mengaku diri, bukan hanya mengaku. Kita memang dipilih Tuhan dan menjadi hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya mengatakan saya hamba Tuhan, tetapi kita tidak bisa melakukan apa yang difirmankan Tuhan, kita sedang berdusta dan kita sedang berbohong di hadapan Allah. Kita mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah, tetapi kita tidak tahu Allah yang mana yang kita sembah. Mungkin pengetahuan kita besar, mungkin melebihi pengetahuan para filsuf-filsuf. Mungkin tentang Allah kita pahami betul-betul, tetapi tidak ada satupun kita mengenal siapa Allah. Mungkin Allah Tritunggal kita mampu menjelaskan dengan detailnya, tapi hanya sebatas di pengetahuan. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Gnostik yang hanya mengenal Allah sebatas pengetahuan, tetapi tidak ada pengenalan dan relasi dengan Allah. Di sini Rasul Yohanes mengingatkan jemaat, dan apa yang kita dapatkan di sini itu bagaimana kita harus benar-benar mengenal siapa Allah kita, memiliki relasi yang erat dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Kalau kita berkata sekarang saya sudah melihat Tuhan dengan mata kepala saya, di mana? Gak mungkin. Hanya Rasul yang berani berkata seperti itu. Tetapi kita melihat Tuhan dengan mata rohani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian kita bagi perjalanan hidup kita. Yang kedua, meninggalkan kebiasaan lama hidup lama kita, dan hidup di dalam terang Allah. Kita sering berkata bahwa saya ini hidup di dalam terang, tetapi kebiasaan lama kita masih tetap menghidupinya. Dan itu sangat-sangat menipu diri kita sendiri. Dan kita sedang berdusta di hadapan Allah. Karena kita hanya sekedar mengaku padahal kita tidak mengenal dan tidak mempunyai relasi kepada Allah yang benar. Doktrin apa yang kita miliki sekarang ini? Kita sudah memiliki pengacara yang benar, siapa Allah, siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita, atau kita masih samar-samar siapa itu Tuhan sebenarnya? Mari kita introspeksi diri. Seberapa jauh kita mengenal siapa Tuhan kita? Seberapa jauh kita memiliki relasi dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya menjadi penipu-penipu, pembawa-pembawa firman palsu, pembawa-pembawa firman, pemerintah-pemerintah yang hanya mengandalkan intelektual. Tetapi gaya hidup kita tidak mampu mengikuti apa yang kita katakan. Milikilah pengajaran yang benar. Milikilah pengetahuan dan pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga kita tidak bisa digoncang oleh pengajaran-pengajaran yang begitu menyesatkan hidup kita. Tuhan Yesus mati bagi kita, dan dia benar-benar disalib, mati dan bangkit. Itu kesaksian Rasul Yohanes, dan itulah yang menjadi iman kita. Jangan pernah kita meragukan kematian dan kehidupan Yesus dari kuburan. Karena kita mengaku dia telah mati dan dia telah hidup, itulah iman kepercayaan yang menyelamatkan hidup kita. Ada saya berkata sekali lagi, milikilah doktrin yang benar, pengajaran yang benar. Milikilah pengenalan akan Allah yang benar, supaya tidak kita jangan hanya samar-samar. Yang mana sih? Kita melalui kebenaran firman Tuhan dalam malam hari ini, kita bisa introspeksi diri. Sampai di mana kita mengenal Allah. Sampai di mana kita memiliki relasi dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita berani berkata,